Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Almamart TV. Apa kabarnya teman-teman di seluruh dunia, seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan baik dan dijauhkan dari segala musibah. Hari ini pertanggal 29 April 2025. Kita berkesempatan lagi sore ini main ke kebun. Ini adalah tanaman yang berusia 29 bulan. Sekarang masih April. Kalau di bulan depan sudah 30 bulan. Dan sudah 2 kali kita panen. Boleh dilihat di video sebelumnya. Memang hasilnya belum banyak. Tapi untuk sawit awal berbuah sudah membuat tuannya senang. Dan kita melihat atau memantau buahnya lagi ini. Sepertinya sudah mulai tua. Ada yang mulai merah-merah. Yang di sana di belakang motor itu, kendaraan saya, ada tadi yang masak, saya lihat satu. Kita akan lihat pokok yang lainnya ya. Varietas sawit ini adalah DXP TN1. Salah satu bibit kategori unggul yang ada di Indonesia, yang layak untuk kita tanam. Kita lihat lagi pokok yang lainnya. Ini belum pulih ya teman-teman. Pelepahnya masih kuning. Padahal sudah kita taburkan pupuk dolomit ini. Memang baru beberapa hari ya. Mungkin efeknya bulan depan akan menghijau kembali. Nih kita lihat buahnya dulu. Kalau buahnya tidak pengaruh ya. Ini ada sisa kita panen kemarin. Itu. Nah yang kosong itu ya. Kosong itu sudah kita panen. Dan akan kita lihat kondisi kelilingnya. Seperti putih-putih ya buahnya. Karena memang terkena pupuk dolomit ini. Kapur dolomit. Nah ini bawah ini. Kemarin kita nyiramnya terkena dia. Tapi tidak masalah, tidak akan mengganggu. Ini banyak sekali seperti sampah di sini. Tapi ini adalah sebagai tameng atau pelindung dari hama babi. Nah, ini juga bekas kita panen ini. Nah, yang kosong ya. Berarti ada 2 tandan di sini kemarin. Panen yang pertama sekitar 80 kilo. Kemudian 8 hari kemudian, 8 hari setelah itu kita panen lagi yang kedua. Dapatnya 1 kuintal. Dan itu sangat dekat ya jaraknya, 8 hari. Tapi karena berhubung buahnya ini daripada tidak dipanen akan busuk sendiri, lebih baik kita panen. Itu yang tadi ya. Panen walaupun rotasi hanya 8 hari. Lumayan lah dapat beli rokok, beli jajan. Nah ini yang saya bilang. Ini sudah masak ini teman-teman. Ya. Sudah masak. Sudah masak. Sudah merah itu. Boleh kita lihat atasnya bagaimana. Nah, sudah mulai menguning ya. Tuh. Hampir masak. Bisa jadi sebentar lagi akan matang untuk putaran selanjutnya. Rencana kita panen minggu depan lagi ya. Minggu depan lagi, kalau harinya akan kita atur kembali menyesuaikan dengan jadwal panen si toke ya. Nah ini mulai tua juga ini. Kalau buahnya mantap ya. Itu bekas kita panen. Nih bekas tandannya di sini. Itu ya.
Buahnya mantap ini. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah bibit TN1 ini termasuk direkomendasikan untuk ditanam? Saya berani bilang ya, boleh ditanam. Karena saya sudah membuktikan di area yang lahan, termasuk lahan yang biasa saja, bahkan termasuk marginal atau kelas 3, varietas sawit jenis TN1 ini dapat atau mampu berbuah dengan baik walaupun sering diserang oleh hama ya, baik hama babi, hama kumbang tanduk, dan hama landak dan lainnya, tapi tetap berbuah dan tidak menjadi halangan bagi tanaman ini, varietas ini, untuk terus berkembang ya. Kemudian juga dari segi panennya atau cepat panennya ya, itu sudah panen 2 kali nih pada usia 29 bulan. Karena memang di brosurnya itu varietas TN1 dari menurut perusahaan, panen itu dimulai dari usia 24 bulan sampai usia 28 bulan. Dan kita karena mungkin perawatan kurang dan juga pupuknya kurang, jadi terlambat 1 bulan. Tapi sudah sangat bersyukur dibanding kita tidak ada pemasukan sama sekali, dan juga dibanding kita menanam bibit tidak jelas atau bibit abal-abal. Mungkin bibit abal-abal teman-teman ada juga yang bilang tetap berbuah katanya. Bagus malahan dibanding yang bibit unggul. Itu kalau bibit abal-abal saya bilang itu untung-untungan ya, atau nasib-nasiban saja. Kalau bibit unggul itu panennya stabil ya teman-teman. Panennya akan stabil. Tapi kalau bibit abal-abal bisa jadi rotasi ini bulan ini banyak panennya, bisa jadi bulan depan drop atau berkurang banyak. Nah itu kalau abal-abal. Tapi kalau bibit unggul, walaupun dia kondisi trek ya, dengan perawatan yang sama, pemupukan yang sama dengan bibit abal-abal, itu akan berbeda hasilnya teman-teman. Boleh teman-teman tanya ke senior-senior yang sudah menanam bibit unggul. Nah, dan yang abal-abal boleh dibuktikan itu. Tapi kalau ada yang bibit abal-abal ya saya juga tidak mempermasalahkan, karena memang keyakinan masing-masing orang itu beda-beda, dan juga kemampuan ekonomi untuk membeli bibit itu juga berbeda. Ada yang terkendala tidak cukup uangnya, ada yang terkendala ingin cepat menanam katanya. Jadi saya beli bibit abal-abal saja katanya, yang murah. Ada juga. Saya doakan semoga apapun yang ditanam itu, bibit abal-abal, bibit unggul, tanaman sahabat-sahabat semua, dapat berbuah dengan baik dan memberikan kita kehidupan yang baik ya, dengan hasil yang melimpah. Oke teman-teman, itu saja video untuk hari ini. Ditunggu saja update untuk selanjutnya, video kita merawat kebun, mulai dari pembersihan lahan, dan juga sekarang kita sudah memasuki panen ya, sudah melakukan 2 kali panen. Mudah-mudahan untuk kedepannya kami dapat menghasilkan panen atau hasil yang lebih banyak dari sebelum-sebelumnya, sehingga dapat memberikan kami kehidupan yang layak untuk kedepannya dan bisa menambah kebun yang baru. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.